Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik dari mahasiswa Konohagakure. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat desa kita pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salat bertakikan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai rapat desa kita, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk nutulensia, apakah akan dicatat oleh Ibu Sekretaris kita? Apakah bisa, Bu? Dia? Bisa, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sekretaris. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, sebelum kita memulai rapat desa kita atau musyawarah kali ini, ada beberapa aturan yang saya akan sampaikan selaku Wakil Kepala Desa. Yang pertama, diharapkan kepada Bapak, Ibu agar tenang dan kondusif saat musyawarah berlangsung. Dan juga jika ingin berbicara, harus izin terlebih dahulu kepada pimpinan sidang. Baik, untuk selanjutnya, sebelum saya serahkan ke Pak Kades, yaitu Bapak Kepala Desa Dwiki, untuk memimpin musyawarah ini, saya punya kabar baik untuk kita semua, di mana desa kita saat ini kedatangan tamu, yaitu mahasiswa dari jurusan Biologi Universitas Konohagakure. Silakan kepada adik-adik mahasiswa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan kepada adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Adara. Saya dari Universitas Konohagakure. Mohon bantuannya Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Cae. Selanjutnya kepada Dela, disilakan. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dela Lydia. Saya dari jurusan Biologi Universitas Konohagakure. Mohon bimbingannya Bapak Ibu untuk kami untuk melaksanakan KKN di desa ini. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Dela. Soalnya kepada Khairunisa, disilakan, Dik. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya juga merupakan jurusan Biologi dari Universitas Konohagakure. Mohon bimbingan dan bantuannya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Khairunisa. Baik, mungkin itu dia. Pak, Bu. Pak, Bu. Ngapain sini, Pak? Saya mau kerja. Maaf sebelumnya, Pak, mungkin bisa kondusif terlebih dahulu. Karena untuk rapat kita akan segera dimulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, untuk yang ingin berbicara mungkin bisa meminta izin terlebih dahulu sebelum berbicara. Terima kasih untuk ketertibannya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya musyawarah ini akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa kita, yaitu Bapak Dwiki. Pada Bapak Dwiki, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Wakil Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, pada pertemuan rapat kita kali ini itu kita akan membahas masalah yang telah berkembang pada desa kita. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu. Masalah desa kita itu sendiri itu pada perbatasan desa kita itu ada tumbuh pohon meranti yang sangat besar. Dan pada pohon itu terdapat burung endemik yang tidak bisa ditempati, yang tidak dapat ditemukan pada daerah-daerah lain. Dan karena itu banyak orang yang berdatangan ke desa kita untuk melihat burung ini. Namun
masalahnya itu sekarang itu ada orang yang mengadakan ritual di pohon tersebut, Bapak Ibu, sehingga warga sekitar pohon itu merasa risih dan merasa agak takut begitu, Bapak Ibu. Mungkin untuk gambarannya, dan ada juga isunya itu pohon itu sebaiknya ditebang aja. Dari mendengar kabar-kabar dari desa itu pohonnya sebaiknya ditebang saja. Nah, sekarang itu untuk rapat kita kali ini itu kita akan menentukan solusi dari masalah ini. Apakah pohon ini sebaiknya kita tebang atau tidak? Mungkin langsung saja kepada Bapak Ibu, disilakan untuk menyampaikan pendapatnya terkait masalah ini. Izin berbicara, Bapak Kades. Ya, silakan Pak. Baiklah, terima kasih Pak Kepala Desa. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, mungkin saya sebagai Tetua Desa ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Yang pertama itu mungkin kita kasih yang terhormat dulu kepada Bapak Kepala Desa, anak-anak KKN, peneliti burung, pedagang kaki lima, dan berbagai elemen masyarakat yang telah hadir dalam rapat kali ini gitu. Nah, sebelum saya ingin memberikan pandangan kepada kita semua bahwasanya batang meranti itu merupakan pohon yang sudah besar, sudah lama dia tumbuh di desa kita dan sudah menjadi ciri khas dari desa kita. Alangkah baiknya kita memberikan tetap menjaga itu tetap hidup dan tumbuh di desa kita sehingga nanti masih bisa berguna untuk anak cucu kita ke depannya. Dan juga dalam rapat ini saya harapkan bisa kondusif, tidak ada yang bersih tegang, dan jangan sampai dalam rapat kali ini kita bertengkar dan menyebabkan perpecahan di antara masyarakat kita. Jadi bisa hendaknya kita mendapatkan sesuatu yang baik tanpa harus ada perpecahan dan pertengkaran di antara kita. Mungkin itu dari saya, Pak Kades. Dikembalikan Pak Kades. Oke, baik, terima kasih ya Pak atas penyampaiannya. Bagaimana dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada masukan untuk terkait masalah ini, Bapak Ibu? Oi, Pak Kades, ngapain ya? Saya mau kerja, lama-lama kayak gini ngapain rapat Hah? Saya mau kerja. Tolong diharapkan untuk tenang saat rapat berlangsung, Bapak Ibu. Izin bicara, Ya, Pak rapat diam kayak gini ngapain? Saya mau kerja. Mungkin kepada Bapak dipersilakan kerja kalau beribut saja di sini, Pak. Mungkin kepada Ibu dipersilakan untuk berbicara. Izin bicara Pak Kades. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai ketua desa, saya tidak setuju dengan apa yang Pak Kades sampaikan tadi. Dengan isu yang beredar bahwa pohon meranti ini akan ditebang. Karena pohon meranti ini sudah lama ada di sini. Yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang pergi ke sini gitu. Orang-orang yang bawa sajian ke sini. Ini sangat mengganggu sekali ya. Bukan hanya mengganggu warga gitu. Ini juga merusak nama baik desa. Karena desa kita itu sudah terkenal sebagai desa yang agamis gitu. Sementara tiba-tiba ada aja orang yang membawa sajian ke sini. Padahal sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Saya yakin pasti ada yang jadi apa ya? Yang jadi provokator di sini untuk menghasut orang-orang, membuat isu-isu bohong tentang pohon meranti yang sangat mengabulkan segalanya. Dan juga saya mengusulkan bahwa
pohon ini tetap ada gitu. Tapi kita memberikan aturan terkait bahwa setiap turis yang berkunjung ke sini hanya boleh melakukan kunjungan dan tidak boleh melakukan ritual dalam bentuk apapun. Gitu. Dan siapa saja yang tetap melanjutkan isu ini akan mendapatkan sanksi lain. Mungkin bisa dikeluarkan dari desa ini atau mendapatkan hukuman lain. Sekian, Pak Kades. Terima kasih atas penyampaiannya, Bu. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Izin bicara Pak Kades. Ya, silakan, Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu Zulia tadi. Pohonnya tidak harus ditebang. Hanya oknum-oknum yang melakukan ritual-ritual buruk di sana yang harus dilarang. Seperti itu, Pak Kades. Oke, baik, masuk, Bu. Apakah ada pendapat lain, Bapak Ibu? Sebelumnya ini Pak Kades, saya sebagai ketua yang dianggap tetua di sini ini izin bicara Pak Kades ya. Ya, silakan, Bu. Jadi kalau menurut saya itu jangannya dilarang itu yang melakukan ritual itu tidak baik itu Pak Kades. Jadi usir saja itu oknum yang melakukan ritual itu Pak Kades, tidak baik itu. Jadi merusak citra desa kita sebagai desa yang agamis itu Pak Kades. Terima kasih Pak Kades ya. Maaf sebelumnya ya Pak Kades, saya tidak setuju dengan pendapat Ketua Desa. Kenapa kami yang harus diusir? Bahkan kami melakukan ritual itu tidak mengganggu aktivitas penduduk desa, Pak Kades. Izin bicara juga, Pak Kades. Ya, silakan, Bu. Ya, menurut saya yang dibilang Denny itu benar. Soalnya kami juga sudah membayar uang keamanan kepada preman di sini. Masa rugi di kami saja gitu? Nah, izin bicara juga Pak Kades. Kami selaku pencari wangsit juga sudah melakukan pembayaran terhadap tukang parkir. Coba tanya saja pada Bu Joya. Di sana kami sudah sering melakukan pembayaran dan tidak pernah nunggak. Jadi saya rasa untuk pengusiran oknum yang seperti dikatakan Bu Hilda tadi tidak cocok dilakukan Pak Kades. Dikembalikan Pak Kades. Nah, iya benar Pak Kades. Saya juga tidak setuju Pak Kades. Karena itu bisa mengurangi pendapatan kami juga Pak Kades. Izin bicara Pak Kades, saya tidak setuju dengan pendapat Ibu Joya karena menurut saya pendapatan untuk sebagai tukang parkir tidak hanya dapat dicari pada lahan ini, tetapi juga bisa dicari di pasar ataupun alun-alun tempat keramaian lainnya Pak Kades. Pak Kades, izin bicara Pak Kades. Saya izin menanggapi, saya juga kurang setuju dengan pembangunan pohon besar, penebangan pohon besar itu dikarenakan ada tradisi yang kita jalankan dari nenek moyang kita sendiri dan dikhawatirkan nanti kita akan mendapatkan bencana dan dari leluhur kita dan akan mendapatkan bencana dari leluhur kita juga. Bicara Pak Kades, saya di sini tetap bersikeras jikalau pohon itu ditebang saja, karena nanti ke depannya kegiatan ini juga memberikan pengaruh yang lebih besar nantinya ke warga desa kita, dan juga ritual sesajen ini juga bertentangan dengan agama kita, karena itu merupakan sesuatu ajaran yang sesat dan juga dapat merusak citra kampung kita ke depannya Pak Kades. Waduh, apa-apaan nih? Pokoknya saya nggak setuju ya pohonnya ditebang. Kalau pohon ditebang, otomatis para pencari wangsit dan juga warga lain nggak ada lagi ke desa ini. Nanti saya nggak ada uang penghasilan dong dari meminta uang keamanan dari mereka tuh. Mau makan apa sih ke depannya? Makan janji-janji pemerintah? Ya enggak dong. Iya betul tuh Bu Mac. Saya juga setuju tuh. Ngapain tuh ditebang? Kita nggak ada kerja lagi nanti kan, mau makan apa kita? Kalian dari
ketua desa mau ngasih makan kami itu? Enggak kan? Atau kami akan malak sembarangan aja gitu? Untung ada lahan di sini kan menebang. Enggak berperi kepremanan kalian. Mohon maaf ya Bapak Ibu, suara karena kita sedang berada dalam rapat. Dimohonkan untuk tetap kondusif dan tetap melanjutkan rapat ini dengan baik. Ya Bu, saya ini emosi Bu. Masa lahan saya diambil? Iya, Kami seenak-enak tebang. Oh, baik hadirin, harap tenang. Di sini kita mencari solusi bukan menambahkan masalah. Baik, saya ingin mendengarkan pendapat dari kalangan pedagang. Disilakan. Izin Bapak Kades. Silakan Bu. Saya tidak setuju kalau pohon ini ditebang. Kalau pohon ini ditebang, desa ini akan sepi pengunjung. Dan geragangan kami tidak akan laku lagi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kades dan Bapak-Bapak sekalian, saya ini janda. Dan anak juga banyak. Kalau pohon ini ditebang, sama saja mematikan mata pencarian kami para pedagang. Dan memberi peluang kepada preman-preman kampung itu untuk kembali memalak kami, Pak. Mohon pengertiannya, Pak. Izin bicara Pak Kades. Ya, silakan Bu. Saya sebagai sesama pedagang dengan Bu Rima, saya setuju dengan pendapat Bu Rima tadi Pak Kades. Karena dengan adanya pohon itu, kami mendapatkan peluang terhadap lahan pekerjaan kami Pak Kades. Kami mencari nafkah dengan adanya orang atau pendatang yang mengunjungi pohon tersebut Pak Kades. Satu Dep. Izin bicara Pak Kades. Ya, silakan Bu. Izin menanggapi dari pendapat Ibu Rima dan Ibu Diva tadi Pak Kades. Menurut saya lapangan pekerjaan bagi kami para pedagang selain jualan, kami juga dapat berjualan di pasar Pak Kades. Di mana kan di desa kita tak ada pasar Konoha Pak yang dibuka setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Insya Allah dari sana dapat menyokong pendapatan kami dan tentunya juga tanpa ada campur tangan uang dari para oknum-oknum pencari wangsit tersebut Pak Kades. Izin bicara Pak Kades. Ya, silakan Bu. Juga sebagai sambang dari Bu Rima dan Bu Dipa Pak Kades, menurut saya itu kalau kita sebagai pedagang kaki lima hanya mengandalkan pasar yang hanya 3 hari, itu rasanya kurang Pak Kades. Dan dengan kami berjualan di sini, ini juga sudah termasuk pendapatan terbanyak saya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya Pak Kades. Mohon sebelumnya Ibu Nisa, kalau menurut saya untuk itu sudah pas untuk kehidupan sehari-hari kita Bu Nisa. Kita juga dapat berdagang di tempat yang banyak dilalui orang seperti di surau, TPA, ataupun di dalam sekolah untuk menambah penghasilan kita Bu Nisa. Insya Allah bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari Bu Nisa. Oke, saya setuju dengan pendapat dari Bu Puput Pak Kades. Baik, terima kasih. Apakah dari Bapak Ibu ada tanggapan atau yang sampaikan? Izin berbicara Pak Kades. Ya, silakan Bu. Saya selaku dukun setuju untuk melakukannya penembakan pohon. Karena ritual pesugihan dapat digantikan di tempat saya. Selain itu, pohon itu juga dapat mengganggu masyarakat yang berada di sekitar pohon tersebut Pak Kades. Terima kasih. Oke, baik. Sampai ya. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan tanggapan lagi atau masukan Pak Bu? Izin bicara Pak Kades. Ya, silakan Bu. Saya ingin menyampaikan keluhan saya Pak Kades. Jadi saya sebagai warga yang rumahnya itu di dekat pohon ini Pak Kades, sangat merasa cemas Pak Kades apabila kalau pohon ini tumbang ataupun rantingnya itu patah, itu bisa merusak dari rumah saya Pak Kades.
Jadi saya sarankan sebaiknya pohon ini memang harus ditebang Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Bicara Pak Kades. Ya, langsung. Untuk menanggapi pendapat dari Ibu Sonia tadi, kebetulan dari saya sendiri saya bisa mengatasi keluhan yang disampaikan oleh Ibu Sonia tersebut. Saya dan tim saya kebetulan memiliki peralatan yang berkualitas dan kami juga mengetahui bagaimana teknik penerbangan yang aman dan terkendali. Mungkin hal tersebut bisa mengurangi kecemasan dari Ibu Sonia. Terima kasih Pak Kades. Saya sangat setuju sekali kepada Bu ini Pak Kades. Karena pohon meranti ini, karena ditebang bisa kita olah gitu menjadi bahan furnitur yang nantinya bisa kita maksimalkan sebagai sarana dan prasarana desa yang lebih berkualitas gitu Pak Kades. Dan bahkan kita bisa memproduksi dan menjualnya keluar. Itu menjadi pendapatan desa bagi kita gitu Pak Kades. Keluhan Bu Sonia, apakah ada yang bisa menanggapi dari Bapak Ibu? Izin sebelumnya Pak Kades. Ya, silakan. Silakan Bu. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit terkait keluhan dari tadi Ibu Sonia terkait Ibu Sonia khawatir akan tumbangnya atau ranting-ranting mungkin patah dari meranti ini. Jadi Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa pohon meranti ini merupakan pohonnya yang bertekstur keras Bapak Ibu. Jadi bisa kita bilang pohon meranti ini tidak memiliki daya tahan yang kuat gitu Bapak Ibu. Jadi saya rasa Ibu Sonia tidak perlu khawatir mengenai permasalahan ini. Karena kecenderungan dari pohon ini untuk tumbang ataupun ranting-rantingnya akan patah itu sangat kecil sekali. Jadi saya rasa Ibu Sonia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Saya kembalikan Bapak, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya tambahkan Pak. Ya, Kalau silakan. Bu Sonia, saya mau ngasih saran kalau Ibu kurang merasa nyaman dengan ranting-ranting pohon, mungkin Ibu bisa menambahkan jaring-jaring sebagai sekat di dekat rumah Ibu, Bu. Jadi Ibu kalau ada terjadi sesuatu yang kurang baik, nah itu bisa mencegahnya, Bu. Sekian dari saya, Pak. Oke, baik. Dikembalikan ke Bu Sonia, apakah masih ada keluhan lagi? Cukup Pak, terima kasih kepada Adik Dela atas sarannya. Nah, nanti jika memang itu dilakukan, saya sudah cukup merasa aman. Oke, baik. Mungkin apakah ada kendala di Bapak Ibu yang di sekitar pohon tersebut, Pak Ibu? Izin bicara Pak Kades. Saya memiliki keluhan karena rumah saya berdekatan dengan Ibu Sonia, dan juga saya sering dapat gangguan mistis yang disebabkan oleh adanya ritual oleh para pencari wangsit. Saya menyarankan untuk agenda ini segera dilakukan Pak Kades. Kembali. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada solusi untuk masalah keluhan dari Bu Zakia, Pak Ibu? Ya, silakan Bu. Untuk hal itu, saya bisa berkomunikasi dengan jin di sana dan bisa saya pindahkan ke pohon di luar desa agar aman. Jadi pohon tersebut tidak perlu ditebang, Pak. Terima kasih, Pak Kades. Oke, alhamdulillah sudah ditemukan ya solusi Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada ingin memberikan pendapat atau pertimbangan untuk penebangan pohon ini Bapak Ibu. Apakah pohon ini sebaiknya ditebang atau kita biarkan saja pohon itu Bapak Ibu? Oke, izin bicara Pak Kades yang terhormat. Ya, silakan Pak. Oke, saya di sini berbicara ya, mewakili dari komunitas pecinta burung ya, memelihara burung dan juga hobi mendengarkan kicauan burung. Nah, tentunya berangkat dari sana kan, tentu saya sangat tidak setuju jikalau dari pohonnya ditebang gitu. Soalnya gimana ya,
saya perhatikan dan saya dengar di setiap pagi itu dari arah sudut pohon itu tuh di bagian atas tuh saya bisa memperkirakan dari daya dengar saya tuh banyak burung apa ya yang tinggal di sana gitu, dan memang mungkin sudah menjadi habitat sana. Saya kurang tahu karena saya tidak expert dari bagian burung, tapi yang saya tahu tuh saya bisa mendengar kicauan burung tersebut dan saya sangat apa ya bahagia dan menikmatinya gitu. Jadi jika nanti ada terbang, tentunya dari populasi burung di sana yang bisa membuat saya bahagia di setiap pagi hari, setiap sore itu akan berkurang gitu. Jadi gimana ya? Kalau bisa jangan ditebang gitu. Soalnya banyaklah burung-burung yang dapat mengeluarkan kicauan yang beragam dari sana gitu. Dan saya bahagia itu memiliki pohon tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya punya teman nih, seorang teman. Dia ini adalah seorang pengamat burung dan lebih expert gitu daripada saya. Mungkin beliau mungkin merekomendasikan beliau untuk sedikit menjelaskan tentang pandangan beliau ya terkait hal ini gitu. Mungkin kepada Bu Mayang, silakan Bu, tanggapannya Bu. Baik Pak Abid, terima kasih ya. Saya setuju dengan Pak Abid ya Pak Kades ya. Sama-sama kita ketahui bahwa burung tersebut atau burung endemik itu tempat tinggalnya tuh di pohon meranti. Jadi sangat disayangkan sekali nantinya kalau habitat dari burung endemik itu ditebang atau dihilangkan. Terima kasih Pak, dikembalikan Pak. Izin menambahkan Pak Kades, di sini saya selaku pengamat burung juga sering mengamati bahwa 70% waktu burung-burung endemik ini dihabiskan di pohon ini. Nah, bisa disimpulkan betapa pentingnya pohon ini sebagai habitat asli bagi burung endemik ini. Dikembalikan Pak Kades. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, mungkin kalau masalah kaji burung ini kita mendengarkan pendapat dari burung ya. Mungkin kepada peneliti burung dipersilakan Pak Bu. Izin bicara sebelumnya Pak Kades. Silakan. Baik Pak Kades, mungkin di sini saya mau mengingatkan Pak Kades Pak, bahwasanya setelah ini kita ada rapat juga dengan desa tetangga. Jadi mungkin pada masyarakat penduduk desa Konohagakure mungkin bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya agar dapat kita carikan solusinya bersama dengan Pak Kades. Mungkin hanya mengingatkan Pak, kembalikan Pak. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya Pak. Mungkin tadi siapa? Kita minta pendapat peneliti burung ya, masalah apa nih? Burung ini. Mungkin silakan pada peneliti. Baik, terima kasih Pak Kades atas kesempatannya berbicara. Saya sebagai peneliti burung menentang keras jika pohon tersebut harus ditebang. Karena menurut data, berdasarkan IUCN, saat ini telah tercatat sekitar 22 jenis burung status kritis. Sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian, pada pohon meranti tersebut terdapat satu jenis burung endemik yang hanya mampu bertahan dan berkembang biak di pohon tersebut. Jadi, apakah Bapak dan Ibu tidak mempertimbangkan bagaimana masa depan dan keberlangsungan dari ekosistem? Kita harus tetap berupaya untuk melestarikan habitatnya, karena kesenjangan ekosistem ini ujung-ujungnya juga akan berdampak pada kita sebagai manusia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon dipikirkan kembali hal atau tindakan yang akan dilakukan berikutnya. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya Bu. Mungkin apa ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya sebagai orang yang masih awam ya Pak, yang diamankan sebagai wakil kepala desa, mungkin mau bertanya Pak, emang apa sih dampak burung itu untuk kita manusia gitu? Bukan itu hanya burung biasa ya. Ya, mungkin bagaimana peneliti burung untuk penjelasannya? Bapak Kades. Ya silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Kades. Mungkin ya Bapak Randy, burung ini terlihat sepele mungkin bagi kita manusia, tapi burung ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sama alam kita, Bapak Randy. Nah, salah satu
hal yang penting lagi, burung ini menjadi bagian penting dari jaring makanan yang ada di ekosistem. Terus untuk manusia sendiri, burung bisa menjadi indikator kebersihan lingkungan kita, dan untuk sebagai pengurang hama bagi kita untuk manusia sendiri, Bapak. Terima kasih, Bapak. Izin menambahkan, Pak Kades. Ya, silakan Bu. Saya ingin berpandangan sebagai salah satu peneliti burung. Burung ini merupakan bukan burung yang biasa begitu, Bapak Ibu. Jadi burung ini merupakan burung endemik dari desa ini. Jadi untuk kehidupannya itu sangat bergantung pada pohon meranti tersebut. Jadi jika pohon meranti tersebut ditebang, otomatis burung ini akan punah, Ibu. Jadi tidak bisa burung ini dialihkan ke pohon lain. Mungkin itu sebagai pertimbangan saya sebagai peneliti burung, Pak Kades. Dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Baik, setelah sangat banyak ya pertimbangan yang telah masuk betapa pentingnya pohon ini untuk tidak ditebang, dan rasanya sangat rugi kalau pohon ini ditebang, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita ambil keputusan ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan pendapat atau pertimbangan, Bu, Pak? Saya izin bicara, Pak Kades. Ya, silakan. Sebelumnya, saya selaku mahasiswa KKN jurusan biologi ingin mengasih tahu bahwasannya dari tumbuhan kayu meranti ini udah mendekati kepunahan, Pak. Kemudian tumbuhan kayu ini juga merupakan spesies dari famili Dipterocarpaceae yang diprioritaskan dalam konservasi, Pak. Terima kasih, Pak. Izin menambahkan, Bapak Kades. Ya, disilakan. Memang benar ya Pak, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi gitu, bahwa pohon meranti ini merupakan pohon yang sudah dikategorikan pohon yang langka gitu Bapak Ibu. Jadi maksudnya itu pohonnya itu memang sudah sedikit sekali gitu keberadaannya di desa ini juga dan di desa lainnya. Maka keberadaan pohon di desa kita ini Bapak Ibu itu justru menjadi ciri khas untuk desa kita Bapak Ibu. Begitu juga burung-burung yang ada di pohon tersebut gitu. Burung ini memang hanya ditemukan di desa ini gitu. Jadi sebagai warga desa ini kita harusnya bangga Bapak Ibu gitu. Kita memiliki spesies burung yang tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya. Justru hal ini akan menjadi dampak positif untuk kita juga Bapak Ibu gitu, untuk desa kita ke depannya, karena nanti itu kan akan mengundang banyak peneliti dari luar, banyak pengamat dari luar, dan juga orang-orang di luar desa kita untuk berkunjung, ingin melihat spesies burung yang di desa kita. Nanti ini juga akan berdampak pada Bapak Ibu dan para pedagang kaki lima di desa kita, dan ini akan menambah penghasilan dari desa kita juga Bapak Ibu. Jadi jika kita bisa mengelola pohon ini dengan baik gitu, begitu juga dengan spesies burung yang ada di sana, maka ini akan sangat berpotensi sekali untuk kebaikan di desa ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Apakah ada yang ingin menambahkan dari mahasiswa KKN? Saya izin menambahkan, Pak. Ya, kebetulan dari kami bersama saya sama teman-teman saya itu memiliki program dari KKN kami itu pengolahan dan pelestarian tumbuhan Bapak Ibu. Jadi di sini untuk pohon meranti ini cukup membuat kami tertarik Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan menjaga kelestarian dan dari pohon ini Bu, karena pohon ini langka. Jadi kami sepakat untuk nantinya akan melanjutkan ke program pembibitan. Itu pun jika dari Ibu dan Bapak dari Desa Konoha ini setuju, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke. Memang mantap-mantap ya penyampaian dari mahasiswa KKN ini. Yuk kita, Bapak Ibu, kita support full agenda KKN ini. Mungkin sebelum mengambil keputusan bersama ya, mungkin kita coba tanyakan pendapat dari Bu Bidan. Bu, gimana pendapatnya Bu?
Baik, terima kasih Pak Kades. Saya di sini sebagai bidan desa ingin menyampaikan pertimbangan dari sudut pandang kesehatan masyarakatnya ya Pak. Di mana perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasannya meranti ini memiliki segudang manfaat di samping kualitas kayunya. Segudang manfaat yang dimilikinya yaitu di bidang kesehatan. Yang pertama, getahnya dapat kita gunakan sebagai obat kutilan. Yang kedua, rebusan airnya juga dapat kita gunakan untuk melancarkan buang air kecil, untuk meredakan batuk, dan menurunkan tekanan darah tinggi, serta dapat mengurangi jumlah sel darah putih di dalam tubuh kita. Berikutnya yaitu ada sebagai obat anti rematik. Buahnya yang agak pahit itu juga bisa digunakan sebagai obat herpes simplex, terus juga dapat mengurangi radang ginjal, untuk kandung kemih, dan sebagai anti diare. Di sini juga dapat mengurangi dari penyakit anjing gila. Jadi dengan begitu banyaknya manfaat dari tumbuhan meranti ini, saya merekomendasikan bahwa pohon ini jangan kita tebang, melainkan kita budidayakan saja dengan memaksimalkan peran kita untuk program dari adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Konohagakure tadi, yang menurut saya akan sangat luar biasa manfaatnya. Demikian dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Ada yang ingin menyampaikan pendapat Bapak, Bu? Izin bicara Bapak Kades. Di sini saya mempunyai solusi Pak untuk bagaimana cara mencari jalan tengahnya Pak. Menurut saya Pak, pohon tersebut jangan ditebang Pak. Dan untuk para pencari wangsit tersebut Pak bisa mengadakan ritualnya Pak di luar desa Pak. Dan nantinya saya akan bisa membantu mencarikan kawasan yang penuh dengan wangsit tersebut Pak. Kira-kira begitu Pak saran saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sampai Bu. Kira-kira dari pencari wangsit ada yang ingin menanggapi? Oke, izin bicara Pak Kades. Jikalau dari hadirin di sini nantinya sepakat untuk kegiatan ritual dilarang dilakukan di desa ini, demi menjaga kemadanian desa ini, kami mau tidak mau harus menerima itu. Dan bisa meminta bantuan dari dukun Nopi untuk mencarikan pengganti dari wangsit ini di desa lain. Begitu Pak Kades. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Oke, alhamdulillah dari sekian pendapat yang telah serta pertimbangan, rasanya sudah bisa kita ambil keputusan atas masalah ini ya Pak Ibu. Mungkin sebaiknya kita bagaimana untuk mengambil keputusan ini Pak Ibu? Izin bicara Pak Kades. Ya, silakan Pak. Oke, tadi dari berbagai pemaparan ya yang disampaikan oleh berbagai masyarakat, dari mahasiswa, dari peneliti, dari pengamat, dari bidan, bahkan dari tukang kayu. Jadi banyak lah yang apa ya. Dan saya mengambil kesimpulannya, sebagian besar tuh banyak memberikan pertimbangan bahwasanya untuk pohon ini memang tidak ditebang itu, karena akan lebih banyak dampak buruknya jikalau banyak mudaratnya jikalau pohonnya ditebang itu ketimbang manfaatnya gitu. Nah, mungkin saya ingin Bapak untuk ngasih saran gitu. Mungkin kita harus menentukan opsi dulu. Jadi mungkin untuk tadi saya ada menyarankan untuk 2 tahap gitu, 2 langkah itu. Jadi yang pertama kita tuh mengopsikan 2 poin dulu, Bapak Kades dan Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama opsinya itu adalah mengenai pohon ini ditebang atau tidak dulu. Jadi kita harus sepakati pohon ini tebang atau enggak gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita sepakati untuk yang selanjutnya. Nah, saya mengasumsikan ya keputusan nanti yang diambil tuh insya Allah pohon ini tidak ditebang itu. Nah, nanti jika kalau didapatkan putusan setelah dirembukan bahwasannya pohon ini sepakat itu kan, misalkan nanti kan bahwanya pohon ini tidak ditebang gitu kan. Nah, nanti timbul opsi baru lagi Bapak Kades. Jadi kan kita di sini dengan berbagai macam keberagaman ada dari berbagai macam elemen masyarakat ya, dan juga kita juga harus menghargai ya dari para pencari wangsit. Nah, di sana nanti kita juga harus mempertimbangkan jikalau misalkan dari pohon ini tidak ditebang, nah tentu kita juga harus mempertimbangkan dari desa kita yang memiliki ciri khas agamis dan madani gitu. Jadi nanti harapannya kita bisa mencarikan solusi untuk para pencari wangsit itu. Jadi apakah dilarang nantinya atau
bisa kita pakai saran dari Ibu Dukun Novi tadi ya. Itu beliau mau membantu mencarikan untuk kawasan mencari wangsit di luar desa gitu. Jadi saran saya yang pertama tuh mungkin bisa kita sepakati dulu Bapak dan semuanya. Pohon ini ditebang atau enggak gitu. Oi Pak Kades, sudahlah, janganlah bertele-tele. Dari banyak tuh orang tadi ngasih pendapat. Mulai dari saya sendiri kan dengan mandan saya si Mega tadi, pedagang kaki lima, peneliti burung, udah banyak ngasih pendapat. Ngapain bertele-tele lagi? Udah pasti tuh pohon tuh janganlah ditebang. Banyak orang yang bergantung pada pohon tuh, bukan orang saja ya kan. Dari peneliti burung tadi juga mengatakan banyak ekosistem juga dari sana, bukan hanya burung. Dampaknya pun bukan hanya dirasakan oleh kita saja begitu. Menimbang juga kan saya mencari rezekinya di sana, jadi nggak usah lah bertele-tele, langsung saja lah. Ngapain lagi? Apa yang Bapak tunggu? Izin Pak Kades. Ya, silakan Pak. Ya, di sini usaha kayu kami sangat berkembang pesat ya Pak Kades. Bahkan kami mengekspor produk kami ke luar negeri. Dan bahkan kayu-kayu ini diminati oleh investor dan kalau dijual itu sangat mahal harganya gitu Pak Kades. Nah, di sini kita melihat dari perekonomian saja gitu Pak Kades, bisa meningkatkan perekonomian warga desa kita. Mungkin saya janji nanti saya akan menyejahterakan warga desa kita gitu Pak Kades, dengan memberi modal ataupun dengan memberikan suatu uang-uang gitu kepada preman. Nanti warga kita akan sejahtera, aman, gitu, karena kayu dari pohon ini ya sangat berkualitas dan desa kita dikenal dengan penghasil kayu yang berkualitas gitu Pak Kades. Woi, Anda ini siapa? Saya topi kayu. Kepentingan Anda sendiri yang Anda kemukakan sini ya. Banyak pasti kan. Bapak Kades, mohon ketegasannya Pak Kades. Apa harap tenang. Mungkin izin Pak Kades. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Mungkin tadi sebenarnya saya minta maaf juga kepada warga desa yang lain. Ada tiktokan, mungkin dapat kita ambil hikmahnya saja gitu, teman-teman warga desa. Ini saya izin menyarankan jalan tengah Pak Kades itu terkait apakah pohon ini ditebang atau tidak. Sebelumnya ada beberapa sektor yang setelah kita diskusikan Pak Kades yang memang jadi kritikan kepada kita para pemangku jabatan di desa gitu Pak Kades. Itu baik dari sektor ekonomi Pak Kades, itu kita lihat dari pedagang kaki lima yang mereka sendiri masih kesulitan Pak Kades untuk mencari penghasilan. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari Bapak Ibu? Izin bicara Pak Izin Kades. Bapak Kades. Bapak Kades. Oke, satu-satu ya. Mungkin dari Saudara Abid. Kepada Abid, silakan. Oke, ini apa ya? Sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan dan diperpanjang lagi gitu ya. Karena dari pertimbangan yang masuk dari sekian lama tadi kan, itu emang sebagusnya tuh emang banyak manfaatnya gitu kan. Jikalau misalkan pohon ini tetap kita lestarikan gitu. Karena ini satu-satunya loh gitu. Nah, terkait dari Bapak Adli ya sebagai tokoh kayu di sini ya. Nah, itu saya nyarankan ya. Satu itu Pak. Dan Bapak tuh kan impor kayu apa ya? Harus stabil lah impor kayunya. Nggak mungkin pohon satu ini Bapak impor kan cepat habis gitu Pak. Jadi saya menyarankan kan di sebelah barat desa kan ada apa perkebunan jati gitu, pohon jati. Nah, di sana mungkin bisa Bapak menyampaikan ke pihak desa untuk berinvestasi atau berbisnis di sana gitu. Jadi ambil di jatinya aja gitu. Soalnya jati itu bisa dibilang tidak selangka dari pohon ini gitu. Jadi mungkin Bapak bisa kepada Bapak Ali mungkin
saya minta pengertian gitu kepada Pak Adi. Kira-kira gimana Bapak Adi? Apakah bisa diterima gitu? Jadi untuk pohon ini karena satu-satunya sebaiknya dijaga. Ibaratnya Bapak misalkan Bapak besok punya anak satu gitu Pak. Jadi dijaga gitu Pak, jangan disia-siakan gitu. Janganlah sampai kita menyanyiakan aset berharga gitu. Mungkin saya izin Pak Ades minta apa ya kejelasan dari Bapak Adi apakah sekiranya bersedia gitu jikalau pohon itu tetap kita jaga gitu. Dan nanti sebagai gantinya pohon jati di wilayah barat tuh bisa Bapak Adi ambil gitu. Kira-kira gimana Bapak Adi? Apakah ikhlas, apakah bisa ya Bapak Adi menerima saran saya Pak Adi? Ya, kalau saya tetap menebang ya, karena pohon meranti ini berbeda kualitasnya dengan pohon-pohon lain gitu. Ya, kalau dijual kita bisa menghasilkan banyak penghasilan untuk warga desa gitu. Dan bahkan banyak diminati oleh investor-investor dari luar gitu. Itu Pak Kades, mungkin dikembalikan. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin dari banyak pendapat tadi ya Pak Kades, kayu itu banyak yang hidup di sana itu Pak Kades. Pedagang kaki lima banyak yang di sana mencari hidup Pak Kades. Kasihan juga kan Pak Kades lihat para pedagang kaki lima, terutama para ibu-ibu yang sudah janda Pak Kades. Terus kalau seandainya kayu kita tebang, di mana dia mencari makan lagi Pak Kades? Itu juga kan warga desa kita Pak Kades. Mungkin kita cari solusi lain yang Pak Kades supaya kayu itu tidak ditebang Pak Kades. Dan juga mungkin kita para pencari wangsit tidak bisa, mungkin para pencari wangsitnya tidak boleh datang ke desa ini lagi Pak Kades. Mungkin itu Pak Kades. Mohon Pak Kades dipertimbangkan lagi Pak Kades, mengingat banyak warga desa yang bergantung di sana Pak Kades. Izin bicara Oke, Pak. Pak Kades. Ya, silakan Pak. Oke, saya memiliki saran terbaik ya gini ya. Mungkin bisa nanti juga disetujui ketika sesi pengambilan keputusan melalui mufakat. Kalau bisa kita jangan voting gitu, karena selama-lamanya demokrasi itu voting gitu, itu pilihan terakhir lah gitu kan. Jadi kalau bisa kita sepakati, karena musyawarah ini sulh kan pendapat bersama. Semoga kita dapat mendapatkan mufakat yang terbaik lah dari musyawarah gitu. Jadi menurut saya saran terbaik ini ya, kan pertama kan pohon itu ditebang atau tidak itu. Nah kendalanya mungkin yang paling keras tadi kan dari Bapak Adi kan, kata Bapak Adi itu harusnya ditebang gitu kan, kualitasnya terbaik itu. Nah menurut saya gimana ya Bapak Adi, mungkin bisa dimintakan kedewasaan dari Bapak Adi gitu kan, tolong memahami situasi gitu dengan pertimbangan. Yang pertama pohon itu sudah lama di sini gitu, itu mengandung nilai sejarah di sana, kemudian juga mengandung nilai konservasi di sana Bapak Adi. Nah itu juga bergantung nasib burung endemik yang bersarang di atas pohon itu terhadap pohon itu gitu. Jika ditebang kita akan kehilangan banyak hal, kehilangan nilai historis, kehilangan burung endemik yang hanya ada di desa kita, kehilangan dari pohon meranti yang sudah langka juga itu. Dan kita juga kehilangan mata pencarian dari datangnya para turis, para peneliti yang datang ke sini untuk melihat pohon itu dan juga meneliti burung gitu. Jadi saran terbaik dari saya gini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak menebang pohon. Nah, kemudian yang terkendala ketika pohon itu tidak ditebang, tentu kan yang akan terkendala kan dari para pencari wangsit dan dari Bapak Adlia sama Sherly sebagai tukang kayu. Nah, itu ada jalan keluarnya menurut saya. Untuk Bapak Toki Kayu itu nanti bisa di akhirnya itu bisa dialihkan gitu ke wilayah barat, itu ada perkebunan jati, pohon jati di sana banyak. Dan juga untuk meranti juga bisa dicari di desa lain kalau Bapak emang benar-benar mau kualitas tinggi ya. Yang jelas bahwa meranti ini tolonglah jangan ditebang gitu. Itu untuk solusi itu Bapak dia. Itu ada pohon jati di sana yang memang banyak itu. Bisa komunikasikan dengan pihak pihak perangkat desa. Nah, untuk pencari wangsit itu saya tadi menangkap saran yang baik ya dari Ibu Dukun Novi. Itu dia menyarankan ia memiliki link atau informasi terkait wilayah pencarian wangsit yang aman di luar desa. Nah itu rasa saya dari kedua kendala tadi sudah terselesaikan itu dengan adanya Bu Novia yang mencarikan
tempat kawasan pencarian wangsit di luar desa, jadi desa kita bisa aman, bisa tetap kondusif dan bisa tetap terjaga kemadaniannya dan agama. Bapak Adli mungkin saya mohon itu untuk pengertian itu. Jadi itu sudah baik, pohon tidak ditebang dan juga dari kegiatan ritual itu dihentikan itu di desa ini karena kita desa yang madani ya, yang agamis. Jadi bisa dipindahkan keluar desa. Jadi dari pencarian wangsit tetap bisa melaksanakan ritualnya di luar desa gitu. Jadi dengan segala hormat lah kami menyampaikan di sini gitu kan, Bapak Ibu sekalian gitu. Dan untuk Bapak Adli, tolong ya Bapak Adli pengertiannya. Oke, dikembalikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Abid. Mungkin dari saya setelah mendengar kata Pak Abid, mungkin dari toke kayu yang nanti ya bisa menggunakan pohon jati saja. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin ditanyakan kepada Bu Sherly gitu, apakah setuju gitu atau tidak. Jikalau itu memang keputusan yang terbaik, saya setuju saja Pak. Itu kan tahu Anda. Anda bukan warga sini, ngapain Anda sok-sok mengerti pula dengan orang sini? Malah merugikan Anda tuh. Anda tegak sendiri sini. Sok-sok pula Anda. Izin Bapak Kades. Ya, silakan Bu. Menanggapi pendapat dari Bapak Abid tadi kan, pohon ini tidak ditebang tapi ritual dihentikan, itu sama saja menghalangi pengunjung dari luar untuk datang ke desa kita, Bapak Kades. Jadi kayak sama aja itu, siapa yang beli dagangan kami. Es cendol saya ramenya juga karena pedagang wangsit itu juga, Bapak Kades. Oke, Jadi dimohon pengertiannya Bapak Abid untuk supaya berpikiran lebih terbuka dan memikirkan nasib kami para pedagang ini. Oke. Izin menanggapi, tunggu. Ini karena tanggapan saya, mungkin saya menanggapi, saya punya solusi dari PKL tadi ya. Gimana Pak Kades? Oke, bentar. Ini Mungkin ada penyampaian dari ya. Wakil Kepala Desa, jadi silakan Pak. Oke, baik Pak. Mungkin secara besar sudah kita dapatkan gambarannya Pak. Mungkin dari Bapak bisa secara lebih terperinci lagi gitu ya Pak, untuk menanggapinya dan menseleksi Pak. Karena kita setelah ini mau ada rapat dengan desa lain Pak. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan Pak. Izin masuk Pak Kades. Ya, silakan Pak. Oke, tadi dari Bu Lima kendalanya gitu kan, karena jika misalkan dipindahkan ke luar desa nanti dari pencarian wangsit tidak ke dalam desa dan dagangan tidak laku. Nah, itu tidak benar ya Bu Lima. Karena apa ya? Yang datang ke desa kita tuh tidak hanya pencari wangsit saja, itu hanya sebagian kecil. Nah, kebanyakan yang datang ke desa kita itu adalah pengunjung, baik itu wisatawan ataupun baik itu dari peneliti, pengamat burung yang mengamati dari pohon ini dan juga burung endemik di sana. Jadi Bu Rima bisa mengerti ya Bu Rima, nanti bisa itu dapat rezeki itu tak akan tertukar. Jadi gimana ya, bisa nanti Bu Rima berdagang kepada turis, wisatawan dan juga peneliti di sana. Gimana Bu Rima, apakah sudah terselesaikan masalahnya? Insya Allah cukup kok untuk membiayai anak-anak ya. Gitu. Gimana ya Bu Rima? Apakah bisa diterima Bu Rima? Kalau menurut saya pribadi itu sama saja kayak penghasilan ini masih kurang Bapak Abid. Mungkin Bapak Abid boleh bantu nantinya untuk mempromosikan dagangan saya ini. Oke. Baiklah. Kebetulan apa? Izin Pak Kepala Desa. Ya, silakan Pak. Izin Pak Kepala Desa. Ya, silakan Pak Randy. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Rima untuk kritikan dan sarannya bagi kami perangkat desa gitu. Mungkin ini perbaikan dari kami ke depannya bagaimana cara memanajemen ekonomi dari desa kita. Mungkin kami akan menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan single parents seperti Ibu dan mungkin PKL-PKL yang lain gitu. Jadi mungkin akan kita bahas lebih lanjut terkait bagaimana meningkatkan ekonomi dari kita. Mungkin kalau untuk pembahasan pohon meranti ini mungkin dari saya sudah cukup rasanya Pak. Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari Pak Kepala Desa agar dapat disepakati atau tidak.
Ayo Pak Kades, langsung ditanyakan gitu pendapatnya, apakah lebih setuju kemana dari warga desa nih Bapak. Gitu. Untuk Bu Ima, tolong Bu Ima, Insya Allah saya bisa membantu mempromosikannya apa untuk barang dagangan Ibu. Saya kebetulan juga bekerja sebagai sebagai di salah satu promotor atau yang bergerak di bidang promosi dari berbagai produk yang nanti mungkin saya bisa masukkan ke dalam produk Iya, Bu Ima. saya gitu. Kebetulan Pak Abid ini lagi single, Bu Ima. Oke, itu masalah lainnya Bapak Wakil Desa, mungkin bisa dibahas lain waktu gitu. Ini lebih urgent gitu. Silakan Bapak Kades. Oke, baik. Setelah penyampaian yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu Desa itu, pohon ini sangat penting bagi kita semua ya Bapak Ibu. Dan terhadap masalah-masalah yang menyangkut terhadap pohon ini ditebang itu udah ada sudah ada solusinya gitu. Maksud saya itu pohon ini sebaiknya tidak untuk ditebang dan sudah ada solusinya untuk bagi yang terkendala untuk pohon ini untuk tidak ditebang. Jadi ditanyakan kembali kepada masyarakat, apakah bagusnya pohon ini kita tebang atau kita jaga? Bapak Kades, mungkin pertanyaannya seperti ini, biar tidak ragu ya. Mungkin bisa nanti ditanyakan seperti ini. Dari Bapak Ibu sekalian peserta musyawarah, apakah sepakat jikalau pohon ini tidak kita tebang dan untuk pencari wangsit nanti bisa kita alihkan keluar desa? Mungkin gitu redaksinya Bapak Kades, biar lebih jelas gitu ya. Mungkin izin dulu Bapak Kades. Ya, silakan. Saya izin share screen, boleh? Boleh Bapak? Untuk bisa kita diskusinya. Ya, silakan. Oke, baik. Mungkin untuk mencari solusi dari masalah ini ya Pak Ibu, itu solusinya kita tidak menebang pohon ini, dan untuk wangsit itu akan dipindahkan tempat ritualnya. Apakah Bapak Ibu setuju? Sepakat Pak Kades. Sepakat Pak Kades. Bismillah, sepakat. Sepakat Pak. Pak Kades. Kades, sepakat. Oke, saya tidak mendengar suara sumbang. Mungkin untuk masalah ini kita sudah dapat menemukan solusi ya Bapak Ibu. Mungkin ini adalah hasil yang terbaik untuk masalah ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam rapat ini. Baik, tepat pada pukul 10.56, keputusan bahwa pohon ini tidak ditebang disepakati. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin Pak Kades. Oke, Saya tadi Pak Kades, izin bentar Pak Kades. Ya, silakan. Tadi kan di sini ada pedagang kan ya, karena rapat kita lama berarti pedagang kan juga kehilangan waktu untuk berdagang. Nah, sebagai salah satu bentuk kita untuk membantu pedagang dan juga tetap membantu ekonomi pedagang, rapat kali ini makanannya silakan dipesan ke pedagang masing-masing dan untuk bayaran itu dibayar dengan uang kas desa. Sekian. soto saya tadi mana Bu Dep? Teh telur satu Bu. Mungkin bisa ditutup dulu ya oleh Bapak Wakil Desa sebelum kita makan bersama mungkin. Silakan Bapak Wakil ditutup dulu mungkin biar kondusif. Baik, terima kasih Bapak Ibu adik-adik dari mahasiswa KKN Universitas Konohagakure. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk rapat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah kita telah menemukan kesimpulannya bahwasanya kita tidak akan menebang pohon tersebut
karena banyak sekali pertimbangan, dan untuk ritual keagamaan itu akan kita pindahkan ke tempat lain agar tidak mengganggu dari warga Konohagakure. Mungkin jika ada salah kata dan penyampaian dari saya maupun Pak Kades ataupun perangkat desa yang lain, saya selaku perwakilan dari perangkat desa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Kades, Wakil Kades.